Gloria in excelsis Deo. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah mendasarkan gerejamu dalam diri Petrus dan juga para rasul. Kami mohon pelihara gerejamu agar tetap berpegang teguh pada ajaran para rasul dan setia pada panggilan Yesus Kristus Putra untuk menjadi tanda dan sarana keselamatan bagi semua orang. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan kepada Semna yang mengurus istana raja. Aku akan melemparkan engkau dari jalanmu, dan dari pangkatmu engkau akan dijatuhkan. Maka pada waktu itu aku akan memanggil hambaku Eliakim bin Hilkiah. Aku akan mengenakan jubahmu kepadanya, ikat pinggangmu akan kuikatkan kepadanya, dan kekuasaanmu akan kuberikan ke tangannya. Maka ia akan menjadi bapa bagi penduduk Yerusalem dan bagi kaum Yehuda. Aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku akan memberikan dia kedudukan yang teguh, seperti gantungan yang dipasang kuat-kuat pada tembok yang kokoh. Maka ia akan menjadi kursi kemuliaan bagi kaum keluarganya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepada Allah sehingga Allah wajib menggantinya? Sebab dari segala sesuatu berasal dari Allah, ada karena Allah, dan menuju kepada Allah. Bagi Dialah kemuliaan selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah putra manusia ini? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang lain mengatakan Elia, dan yang lain lagi mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Jawab Simon Petrus, engkaulah Mesias, Putra Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagia engkau Simon anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Aku pun berkata kepadamu, engkaulah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan aku berikan kunci kerajaan surga. Apa saja yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan dari dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya memberitakan kepada siapapun bahwa Dialah Mesias. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu teman-teman yang terkasih, di saat saya mendengar dan sekaligus tadi diteguhkan oleh Pastor Depo, perjalanan teman-teman muda yang mulai dari hari Jumat sampai hari ini, mereka mengambil tema bangga jadi muda, bangga jadi Katolik. Benar ya? Maka termasuk saya, Pastor Depo, hitungannya masih
Pastor Ibu berapa ya? 47 ya. Mereka lebih muda lebih tua dia daripada saya. Yang pernah muda tapi juga semangat muda, Pastor Tarsis pasti pernah muda tapi bisa jadi semangatnya lebih muda dibandingkan saya. Kemudian Romo Budi Prasetyo juga pernah muda lah ya, walaupun rambutnya sudah seperti Nabi Musa, tapi beliau pasti pernah muda. Tetapi semangat kemudaannya tidak luntur sampai sekarang. Buktinya dari kisah Kristi, beliau mengatakan, saya ini sudah tua, tetapi masih harus berputar salah satunya ke Jakarta untuk membangun rumah Tuhan di salah satu paroki di Kusuma Semarang. Tetapi beliau harus bersama umatnya, salah satunya yang mengunjungi kita dan sekaligus mencari dana untuk pembangunan rumah Tuhan. Tadi saya bilang sama beliau, ya hitung-hitung jalan-jalan ke Jakarta, lalu mukanya gini. Artinya sebenarnya perjalanan juga tidak mudah, tetapi beliau tetap taat kepada Bapak Usul. Bapak Ibu teman-teman yang terkasih, maka yang pertama yang ingin saya katakan dan kami ungkapkan juga secara khusus bagi kita semua, secara khusus juga bagi melalui keluarga-keluarga kita, berterima kasih kepada teman-teman muda. Saya selalu yakin, Romo Repo, saya tidak pernah pesimis dengan teman-teman muda. Apapun yang terjadi, saya bukan pura-pura, saya bukan main-main, dan bahkan kami para Romo tidak pernah pesimis dengan teman-teman muda. Selalu optimis dalam segala pengharapan. Maka di sini sebagai ketua seksi kepemudaannya, Kevin ya, Kevin boleh berdiri biar wajahnya kelihatan. Nah, Kevin kami bertangan bersama dengan pengurus-pengurusnya dan sebagainya. Saya serasa kayak pastor kepala sini ya. Bersama dengan ketua panitia untuk acara ini, Kenneth ya, mana tadi Kenneth bahwasannya benar tadi. Nah, saya kan sebagai ketua panitianya, coba jangan kamu gak kayak pastor ya. Salibnya saja sebesar ini, maka salib ini jangan disingkirkan. Setelah acara pasti akan terus digunakan. Dan salibnya tadi bukan hanya satu, tapi teman-teman muda membawa salib-salib Kristus yang pasti dalam dimensi kehidupan kita, teman-teman menjadi muda, bangga menjadi muda dan bangga menjadi Katolik, tidak bisa lepas dari perjalanan salib Kristus. Itu yang pertama. Bahkan dalam kitab suci Yesus mengatakan, dan bahkan juga Santo Yohanes Paulus kedua mengatakan, be not afraid, don't be afraid, jangan takut. Dan itulah juga yang menjadi moto rohani saya, Bapak Ibu teman-teman. Di saat saya merasa lelah, di saat saya merasa khawatir, di saat saya merasa cemas, ungkapan Yesus itu semoga tetap menggema dalam hidup terdalam saya. Don't be afraid, be not afraid, jangan takut. Itu yang menjadi ungkapan dalam kehidupan saya sehari-hari. Saya pun juga bersyukur saya tidak dilahirkan di Jakarta. Saya orang kampung, saya orang desa. Saya lahir di Sumatera Selatan, tepatnya di Ogan Kumrimun. Lebih spesifik lagi Blitar. Itu satu daerah kalau di peta nyatanya tidak ada menurut saya. Tetapi saya bersyukur bahwa perjalanan hidup saya bersama keluarga, maksudnya Bapak Ibu saya, bukan keluarga yang lain, tidak pernah terpikir kami itu bisa akhirnya sampai di Jakarta. Tidak pernah sama sekali. Tetapi kami maknai yaitu jalan Tuhan. Ketika saya di Sumatera, ibu saya sangat kuat Katoliknya. Bapak saya latar belakangnya Muslim. Kemudian beliau akhirnya pindah ke Katolik karena syarat dari ibu saya hanya satu,
nikah dengan saya, kamu harus ikut saya. Maka antara yakin dan sekaligus mohon maaf ya, bodoh itu tipis gitu ya. Saya tidak tahu persis apakah pada saat itu bapak saya dengan teguh, tetapi yang jelas beliau belajar sebagai katekumen, lalu setelah itu dibaptis. Tetapi dalam perjalanan waktu saya mengatakan seperti ini, beragama lebih mudah daripada beriman. Menjadi Katolik sudah jadi Katolik, tetapi proses bagaimana bapak saya beriman Katolik butuh waktu yang panjang. Kami anak-anaknya berenam tahu persis bagaimana perjuangan beliau, bukan hanya untuk beriman, untuk beragama Katolik, tetapi beriman secara Katolik. Maka kemarin saya bersyukur, terima kasih Romo Rembo, saya diberikan kesempatan dengan teman-teman muda satu sesi. Lalu saya mengatakan seperti ini, dari semuanya itu saya mengatakan seperti ini, berjanjilah di dalam lubuk hatimu terdalam, teman-teman, jadilah orang Katolik sampai mati, tanpa dibingkai dalam kesombongan. Saya juga mengatakan kepada Tuhan, apapun, walaupun gereja kita juga punya kelemahan, punya keraguan, kami para imam juga punya kelemahan, punya keraguan, tetapi saya berjanji dalam segala kerendahan hati, saya mengatakan Tuhan, saya akan ikut Engkau menjadi Katolik sampai akhir hidup saya. Tapi janji ini harus diperjuangkan. Maka kalau teman-teman mengambil moto orang muda yang bangga dengan kemudaannya dan juga bangga sebagai orang Katolik, maka tambahlah, aku ingin menjadi orang Katolik sampai akhir hidup saya. Kudus, only God knows. Hanya Tuhan yang tahu, maka bintangnya harus dalam kerendahan hati. Kenapa akhirnya Yesus memberikan ungkapan bahwa kepadamu akan memberikan kunci kerajaan surga kepada Petrus? Dia seorang nelayan di Galilea. Dua identitas Petrus, dia orang yang sederhana. Seharusnya kunci itu diberikan kepada mereka yang punya tahta, yang punya kedudukan, yang punya kehebatan, yang punya kuasa dan lain sebagainya. Tetapi mengapa Yesus memberikan dan ungkapan itu hanya kepada Petrus? Kesederhanaan adalah sebuah keutamaan untuk zaman sekarang, Bapak Ibu dan teman-teman. Semakin bertambah usia, semakin bertambah umur, Tuhan tidak meminta lebih kepada kita. Hiduplah sesederhana mungkin. Walaupun itu perjuangan, kerap kali tidak mudah. Kondisi sekarang tidak mudah, cari rezeki tidak gampang. Banyak orang atau bahkan kita sendiri atau bahkan juga orang tua kita mencari rezeki zaman sekarang tidak mudah, serba tidak mudah. Maka salah satu kuncinya semoga kita mampu dalam kesederhanaan. Dan yang kedua yang dimiliki oleh Petrus adalah dia punya keraguan. Dia punya keraguan. Dia menyangka Yesus. Dia berkobar-kobar berapi-api mau membela, dia juga yang menyangka. Maka dalam kondisi itu pun Yesus tetap percaya bahwa di atas batu karang ini akan didirikan gereja. Maka dari itu Bapak Ibu, teman-teman, kita juga orang-orang lemah. Nobody perfect, tidak ada yang sempurna. Tetapi dalam ketidaksempurnaan itu ternyata Yesus masih percaya kepada kita. Surga bukanlah tempat eksklusif bagi orang yang merasa sudah sempurna, melainkan surga adalah rumah yang hangat, yang pintunya terus dibuka oleh tangan-tangan yang mau berbarikas. Maka mari kita memperkuat iman kita, satu, dan yang kedua, jangan lupa milikilah hati yang mudah berbagi kepada sesama. Dimuliakan Tuhan kini dan sepanjang masa.
Mari kita berdiri mengucapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya karena Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan Yesus Kristus putranya yang telah Tuhan, yang dikandung dari Roh Kudus dan oleh Roh Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan Bapa dan dimakamkan, yang turun ke tempat kematian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ Ia akan datang mengambil orang hidup dan yang mati. Aku percaya Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan kehidupan kekal. Saudara-saudari, marilah dengan segenap hati memanjatkan doa kepada Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang dengan murah hati mendengarkan doa orang beriman. Bagi Bapa Suci Paus Leo ke-14, semoga Roh Kudus menguatkan Bapa Suci untuk memimpin gereja dengan bijaksana dan teguh, sehingga berkat pengembalaannya kita semakin dekat dan cinta padanya, sumber kehidupan kita. Marilah kita mohon. Bagi para uskup dan imam, semoga para uskup dan imam selalu memberi harapan dan semangat kepada umat Allah untuk selalu setia kepadanya dan tekun mewartakan kerajaannya bagi dunia. Marilah kita mohon. Bagi para pemimpin bangsa-bangsa, semoga para pemimpin bangsa-bangsa tidak tergoda untuk menyalahgunakan kekuasaan mereka demi kepentingan diri sendiri, tetapi mau menjadi pembela bagi para papa serta orang-orang yang tidak bersuara. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi seluruh umat Kristiani, semoga hidup umat Kristiani tetap dibangun di atas Yesus Kristus sebagai batu dasarnya, dan gereja dibangun berkat pelayanan umat yang sederhana dan penuh kasih. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga mohon puji syukur atas ulang tahun Indrawati Wongso yang ke-82. Semoga damai, sejahtera, dan kebahagiaan selalu besertanya. Juga memohon ya Bapak, kami mengucap syukur juga untuk ulang tahun Ibu Teresia pada tanggal 21 Agustus. Juga terima kasih atas terkabulnya novena Kali Salam Maria dari keluarga Bintang. Mohon syukur pelayanan pengurus RT dan RW 016 dan 017, dan mohon karunia hikmat rezeki dalam usaha dan kesehatan dalam keluarga. Ucapan syukur kesembuhan Opa Ignatius Andi, dan juga mohon doa supaya pekerjaan dan arah karir keluarga selalu dalam penyertaan Tuhan. Permohonan keselamatan dan studi ke Korea, dan meminta perjalanan studi ke Korea besok berjalan dengan lancar dan dimudahkan oleh Tuhan. Juga doa untuk Opa Kosmas Epok yang telah meninggal dunia. Semoga kebahagiaan abadi sungguh hadir di dalam hidup kekalnya. Berdoa juga memohon syukur untuk Gabriel Carlo Oliver Juwono yang berulang tahun pada tanggal 18 Agustus. Penyertaan Tuhan akan selalu hadir di dalam hidupnya. Mohon panggilan kerja dan kelancaran dalam karir. Semoga usaha yang sedang dijalankan oleh Rabu dapat berjalan dengan baik, dan semoga dalam penyertaan Tuhan. Berdoa untuk Koko agar cepat sembuh dan jalan normal seperti dahulu kala. Memohon juga pengampunan dan mohon yang terbaik kepada Tuhan bagi Teresia Luciana Kumala Dewi yang sedang dalam kondisi sakit. Juga berdoa
bagi orang tua Bapak Lilian Queen dan Ibu Gongkoi Kiju. Semoga berbahagia dalam kerajaan surga. Memohon rahmat Tuhan dan keselamatan jiwa-jiwa bagi Papa Bernardius Edwin H. Subiarto, dan juga mohon keselamatan kekal bagi arwah Mama Lydia Alves yang dipanggil Tuhan genap 3 tahun yang lalu. Juga berdoa untuk pengenang berpulangnya Mama Lucia Meitiati dan Papa Paulus Borsoli, Emak Katarina Winawati Sundari, Engkong Riverdos Zainal Abidin Gani, Tua Vincentia Listiawati Gani, Dietio Paulus Sugiharto Usman, Ciku Rudolf Hardi Irwan Sadani, Pungpung Jong Giojo, Koko Lora, dan mohon doa untuk kebahagiaan abadi untuk Mama Cak Tova, dan juga bagi jiwa-jiwa yang sudah berpulang, Kungkung Kocing Kiong, Helena Jian Susi, Rahmat Salim, Retno Salim, Rafael Tim Kengian, Aldi Timek, dan juga semoga Mama Novita Stefani memperoleh kehidupan kekal dan kebahagiaan abadi bersama Bapa di surga, dan juga kebahagiaan kekal di surga bagi Papa Paulus Husin, Mama Rosa, dan Koko Antonius. Biarkanlah segala doa-doa ini dan segala intensi dan juga jiwa-jiwa umat beriman yang kami doakan sungguh-sungguh berkenan di hatimu. Kau kabulkan karena kebaikanmu demi khusus Tuhan dan pengantara kami. Kita lanjutkan dengan persiapan bersama.
kepadamu Bapa Tuhan yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa. Engkau telah menciptakan alam semesta dan mengatur silih bergantinya waktu. Engkau membentuk manusia menurut citramu dan menempatkan seluruh alam raya yang pernah di bawah kuasanya, agar selaku wakilmu ia mengatur alam semesta yang kau ciptakan dan selalu memuji di kau karena besarnya karya-karyamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Maka dalam perayaan yang menggembirakan ini, bersama semua malaikat kami memujimu sambil bernyanyi. Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan datang.
kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup kami Ignatius Anilas Suharyo, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan saudara-saudara kami yang dalam radikalisasi ini memanjatkan puji syukur kepada-Mu dan juga memohon belas kasih. Ingatlah juga akan saudara-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berturut dalam kerahiman-Mu dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef suaminya yang setia dan sederhana, bersama dengan para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau berkenan mengambil serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran-Mu, beranilah kita berdoa dan bernyanyi. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu denganmu sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkau pengantara kami kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersamamu. Kita bagikan damai Kristus kepada keluarga dan saudara-saudara kita.
hingga perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas melekat kepada saya, tapi bersabda saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus menghantar kita pada kehidupan yang kekal.
Tuhan Bapa yang Maha Baik, surga yang sesungguhnya selalu tinggal di dalam hati kami. Di saat kami tak utamakan damai dalam segala kerapuhan, kelemahan, dan perbedaan di dalam hidup kami. Ajarilah kami sebagai orang-orang muda untuk selalu mencintai dan menghormati orang tua kami, apapun yang terjadi. Ajarilah kami untuk selalu menjadi pendoa di dalam keluarga, sekecil apapun. Dan berikanlah kami kebijaksanaan hidup, kesabaran terlebih bagi kami yang Kau percayakan kehadiran anak-anak di tengah keluarga kami. Maka kami percaya Yesus tidak selalu hadir di dalam kelembutan hati kami, di saat kami selalu meneladani orang-orang kudus dan para rasul. Terlebih Putra-Mu sendiri yang selalu menguatkan hidup kami. Ajarilah kami ya Tuhan untuk selalu mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami sehari-hari demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua petugas yang terlibat dalam misa pada hari ini. Guru, lektor, komentator, pemazmur, prodiakon, PPA, tatib, organis, tim bunga, kolektor, tim multimedia, audio dan operasional, tim kesehatan, serta umat sekalian. Mohon perhatian umat untuk beberapa pengumuman. Hasil kolektor minggu lalu tanggal 15 dan 16 Agustus. Kolektor pertama sebesar Rp94.963. Kolektor kedua sebesar Rp70.469.031. PDPKK Stella Maris Kulbora akan mengadakan misa penyembuhan oleh Pastor Ramo Karni Wigardo PM pada hari Rabu tanggal 26 Agustus pukul 19.03 WIB. Umat diundang untuk bergabung, terbuka untuk umum. Misa Taise akan diadakan pada hari Jumat tanggal 28 Agustus pukul 19 di Kapel Santa Faustina, Polresta lantai 2 GKP 1. Umat diundang untuk bergabung. Klub OMK Stella Maris Angkatan Gloria Dominic Wayne sedang mengadakan rekrutmen anggota klub baru bagi orang muda yang berusia 14 sampai 30 tahun yang belum menikah. Bagi kaum muda yang tertarik dapat mendaftar pada tahunan pada slide atau menghubungi kontak terdekat. Kursus membangun rumah tangga bagi pasangan yang akan menikah akan diadakan pada tanggal 5 dan 6 September. Informasi dan pendaftaran melalui tautan pada slide atau menghubungi kontak terdekat. Seksi kerasulan kitab suci akan mengadakan kursus kitab suci paket M setiap hari Senin yang akan dimulai pada tanggal 7 September sampai tanggal 7 Desember pukul 19 di Aula Golgota lantai 3 GKP 1. Informasi dan pendaftaran melalui tautan pada slide atau menghubungi kontak terdekat. Ada biaya pendaftaran. Kelas baptis anak dan remaja akan dimulai pada tanggal 19 September pukul 10 dan sampai 12 di Gedung Karya Pastoral 1. Informasi melalui tautan pada slide atau menghubungi kontak terdekat. Dalam rangka menyambut HUT paroki Gereja Stella Maris yang ke-49, kami mengundang seluruh umat untuk mengikuti misa Tribun yang akan dimulai pada tanggal 27 sampai 29 Agustus dalam misa pagi pukul 5.55. Puncak perayaan HUT paroki ke-49 dalam misa minggu tanggal 30 pukul 10.30.
Pengumuman pertama kalinya yang akan menerimakan sakramen perkawinan Severa Sani Selena dari lingkungan kawasan Pantai Mutiara, Santo Filipus Neri, dan Edison Kasper. Pengumuman kedua dan ketiga dapat dilihat pada slide dan markas tema online. Bagi umat yang mengetahui adanya halangan atas perkawinan tersebut, wajib memberitahukan kepada pastor paroki. Setelah pengumuman ini, mari kita saksikan video pendek progres pembangunan gereja Santo Yusuf Bandung Gunung Kidul. Informasi kegiatan paroki selengkapnya dapat dilihat pada warga tema online dan media sosial paroki lainnya. Terima kasih atas perhatian. Romo, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, berkat dalam hari ini saya ada di kompleks Gereja Santo Yusuf Bandung Gunung Kidul dan telah melihat pembangunan gedung pastoral dan gedung pastoral sangat luar biasa, kerja tim dan juga umat, sehingga rencana untuk membangun itu sudah sampai pada 60%, masih 40% yang membutuhkan dukungan doa dan apapun dari kalian semua. Terima kasih atas dukungan selama ini. Namun kita masih mengharapkan dukungan lebih banyak lagi untuk menyelesaikan program ini. Selain itu juga paroki Santo Yusuf Bandung Gunung Kidul ini ingin juga melanjutkan rencananya untuk mengadakan renovasi dalam bentuk gereja terbatas, yaitu untuk mengatur ulang alat demi menambah kapasitas gedung gereja dan sekaligus untuk menata kembali bagian rangka atap karena memang cukup membahayakan untuk keselamatan umat. Karena itu mohon dukungannya dari kalian semua, para romo, Kristen dan umat. Semoga harapan dan keinginan umat para Bandung bisa terlaksana dan Tuhan memberkati Anda semua bersama keluarga dan komunitas. Matur nuwun, berkati. Para romo, suster, Bapak Ibu, teman-teman muda, saya Romo Prasetyo, pastor paroki Santo Yusuf Bandung di Gunung Kidul. Dari keempat pastor ini, saya yang paling tua. Justru yang paling tua harus berjuang untuk pergi ke sana kemari mewujudkan keinginan umat. Saya sudah 37 tahun menjadi imam dengan umat 3.200, tetapi bukan soal jumlah umatnya, melainkan area yang harus dilayani tersebar ke banyak tempat, yang paling jauh 40 km dari pusat paroki. Saya baru saja mendapat teman selama 2 tahun sendirian dan harus melakukan banyak kegiatan untuk pembangunan. Maka apa yang dikatakan Romo Romanus, dekan kita, don't be afraid, saya juga akan meyakini itu, apalagi datang ke paroki Stella Maris Pluit ini. Don't be afraid, Prasetyo, kamu akan dibantu banyak oleh umat di sini. Begitu Romo ya? Romo Siswanto. Terima kasih kebaikan hati para romo yang mau menerima kami datang ke sini. Apa yang Anda lihat itulah keadaan di paroki Santo Yusuf Bandung. Kemarin ketika misa sore yang pertama, saya hampir pingsan karena membaca kolektor pertama saja 94 juta sekian. Di paroki Santo Yusuf kolektor Sabtu dan Minggu hanya 2 juta. Di sini 94 juta plus 70 juta, aduh hampir pingsan. Tapi saya percaya bahwa meski sedikit,
Dari yang kecil, keterlibatan umat menjadi berkat bagi kami, karena kami yakin bahwa banyak pihak akan membantu mendukung. Salah satunya adalah Paroki Stella Maris Luwih ini. Dan salah duanya tahun 2027 Romo Dekan kita sudah menjanjikan saya boleh datang ke Paroki Kelapa Gading. Ya, jelas saya jauh pernah menjadi rekan sama-sama di Komisi Tata Tertib. Saya di Keuskupan Agung Semarang, beliau di Keuskupan Agung Jakarta. Nah, kami datang dengan membawa 3 sarana untuk penggalangan dana. Yang pertama, amplop berwarna coklat yang Anda terima, silakan diisi berapapun jumlahnya, pasti menjadi berkat bagi kami. Lalu yang brosur berwarna biru, jangan ditinggal di gereja ini atau diserahkan ke panitia, tetapi dibawa pulang. Siapa tahu nanti setelah makan siang, Roh Kudus hadir di hati Anda, di pikiran Anda, lalu ingat, oh iya, ada orang yang perlu dibantu. Nah, nomor rekeningnya ada di situ, tulisnya ada, dan atas nama paroki, bukan atas nama pribadi pastor parokinya. Saya yakin pasti akan banyak yang akan Anda kirim untuk kami supaya bisa mewujudkan keinginan umat. Lalu yang kedua, kemarin kami datang dengan beban berat karena membawa aneka makanan khas Gunung Kidul. Salah satunya adalah walang goreng. Itu belalang jadi yang digoreng, protein tinggi, enak, renyah. Nah, silakan nanti dinikmati. Ada bakpia, ada macam-macam pepayek, ada macam-macam makanan yang sungguh khas Gunung Kidul. Supaya nanti apa? Kami malam nanti pulang sudah berbeban ringan, tidak lagi berbeban berat. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, saya menulis buku meski kami harus awalnya hidup di kamar 2x3, tetapi saya bersyukur masih 2x3 daripada 2x1. Maka ketika gereja akan direnovasi, lalu gedung pastoran dan pastoral yang sebetulnya memang sudah diberkati, itu hanya untuk tempat tinggal saja, karena isinya belum ada. Maka Bapak Uskup berkata 60% sudah berproses, tinggal 40%. Nah, 40%-nya itu adalah isi gedung dan renovasi gereja. Karena harus pindah. Kamar saya yang 2x3 dekat dengan gereja, kalau nanti gereja direnovasi, maka itu mengganggu semuanya. Maka saya minta Bapak Uskup memberkati gedung yang sudah diberkati supaya kami bisa pindah kamar yang lebih luas. Nah, dalam kamar itu saya menulis buku. Saya mendukung keberadaan anak-anak muda di sini dengan buku cerita gokil ala Omerta. Ini cerita-cerita lucu tetapi menambah iman seperti yang dikatakan Bapak Romanus. Iman bukan hanya agama tetapi beriman. Maka anak-anak muda ada buku itu. Lalu saya mendengar bahwa semalam ada acara untuk Ekaristi, mengenal Ekaristi. Saya juga punya buku Cinta Ekaristi. Karena Stella Maris berada di bawah naungan Maria, maka saya menulis belajar hidup seperti Maria. Nah, ternyata Maria itu kan punya suami, Yusuf. Bukunya ada. Maria punya saudari Elizabeth. Bukunya juga ada. Maria tidak lepas dari kuasa Allah melalui malaikat Gabriel.
Nah, saya menulis malaikat agung, Gabriel, Rafael, dan Mikael. Buku saya ada 70, tipis-tipis tapi menarik. Yang saya bawa hanya sekitar 50 judul. Anda suka berdoa rosario? Saya menulis soal indahnya rangkaian doa rosario. Ini bukan soal caranya berdoa, tetapi setiap peristiwa itu saya terangkan. Misalnya peristiwa kuliah hari Minggu itu, saya terangkan satu persatu, sehingga ada 20 peristiwa yang saya tulis. Nah, saya menyapa Anda yang mungkin pernah ziarah ke Yerusalem. Ketika ziarah mungkin hanya foto, dan mendengarkan tour leadernya, dan mendengarkan guide-nya. Ketika foto dilihat lagi, mungkin di mana ya, lupa. Nah, saya mengingatkan ada buku Yerusalem Impian. Lalu saya menyapa oma dan ibu yang hidup menjanda. Mudah-mudahan tidak terpuruk jadi janda. Apalagi nanti membaca indahnya hidup menjanda. Saya menulis buku ini karena saya moderator janda-janda Seteusupan Agung Semarang. Maka saya ingin menemukan ibu-ibu yang hidup menjanda. Tidak ada buku indahnya hidup menduda, karena memang sedikit yang hidup menjadi duda. Lalu saya menulis buku untuk Anda yang baptis baru atau katekisnya dengan buku Mistagogi Baptisan Baru. Kita sebentar lagi masuk ke bulan arwah November, dan Gereja Kudus menyediakan kemurahan berkat dari Allah melalui gerejanya dengan mendoakan indulgensi arwah. Saya mempunyai buku doa indulgensi arwah. Kita bisa memintakan indulgensi penuh atau indulgensi sebagian. Kemudian saya menulis buku yang tidak mudah dipahami terkait dengan syahadat Nikea Konstantinopel yang berkata, aku percaya kepada gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Nah, saya mencoba menerangkan dengan bahasa yang sederhana. Dan buku terakhir yang saya buat sebelum datang ke sini adalah 12 Rasul Yesus. Salah satunya Yudas Iskariot yang sering kita hindari dan tidak tahu. Maka saya mencoba untuk menempatkan pemahaman Yudas Iskariot ini. Lalu bagi Anda prodiakon paroki, ada buku 2 untuk prodiakon paroki. Semakin canggih dari prodiakon kalau punya buku ini. Dan yang paling terakhir, Anda umat beriman beribadah. Begitu Bapak Ibu, upaya kami untuk bisa mewujudkan cita-cita di Paroki Santo Yusuf Bandung itu. Maka Romo Repo, terima kasih untuk kesediaan menerima kami, dan Bapak Ibu terima kasih untuk kasih Anda kepada kami semua. Tuhan memberkati Anda semua. Masih satu yang beli buku dapat bonus khusus gratis, yaitu tanda tangan pengarah. Terima kasih Romo Pras, terima kasih Romo Kasih, dan juga Romo Repo. Mari kita bangkit berdiri, kita mohon berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu. Berkat Tuhan selalu tercurah di dalam keluarga kita.
juga kita akan berarah seperti tadi, akan menuju aula tempat penutupan kegiatan. Jadi Romo nanti bertiga akan langsung dengan Prodiakon akan langsung ke sakristi, sedangkan Miss Dina dan saya dan orang-orang muda yang hadir kita